Melanjutkan periwayatan Sayyidina Jabir, tatkala Rasul Muhammad SAW hendak berkhutbah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Tatkala beliau berada di tangga yang kedua, datang malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Syaqiyun, sungguh celaka wahai Rasul." "Siapa wahai Jibril?" "Abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhalul jannah." Seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, akan tapi mereka tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah, pintu surganya Allah, dan keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah kaitkan kepada keriduannya kedua orang tua. Allah memberikan kepada kita tanda di muka bumi ini. Apabila kita ingin mengetahui apakah kita tergolongkan dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau golongan orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat saja kedua orang tua kita. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Ridhallah fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtihima." Sesungguhnya keriduannya Allah terletak kepada keriduannya kedua orang tua, dan kemurkahannya Allah terletak kepada kemurkahannya kedua orang tua. Dan diceritakan di dalam Bani Israel, seorang hamba yang biasa, yang tidak memiliki keistimewaan apapun, akan tapi mendapatkan kedudukan bersama Nabi Allah Musa alaihissalam karena berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya. Dan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man asbaha murdiyan liwalidayhi mushitan li fa'ana anhu radin." Barang siapa yang membuat ridho kepada kedua orang tuanya, akan tapi dia membuat murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ridho kepada dia karena dia telah membuat ridho kepada kedua orang tuanya. "Wa man asbaha murdiyan li mushitan li walidayhi fa ana anhu sahid." Dan barang siapa yang membuat aku ridho, di dalam hadis qudsinya, akan tapi dia membuat murka kedua orang tuanya, maka aku Allah murka kepada dia karena murkanya kedua orang tuanya. Menunjukkan bahwasanya ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah letakkan di dalam keridhoan dan kemurkaan kedua orang tuanya. Seorang sahabat ingin berjihad kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ahayyun walidaik?" Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am. Sahabat itu menjawab, "Ya." Qala, maka baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Fafihi ma fajahid." Maka pada merekalah engkau berjihad. Maka semoga kita dijadikan golongan orang yang dapat menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mencari ridho kepada kedua orang tua kita, berusaha berkhidmat kepada mereka, berusaha mendapatkan ridho mereka, karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Birru abaukum tabirrukum abnaukum." Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kemudian tatkala baginda Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar beliau yang ketiga, datang malaikat Jibril lagi. Kemudian berkata, "Syaqiyun, sungguh celaka wahai Rasul. Abdun dukir ta'indahu falam yusalli alaik." Seorang hamba yang disebutkan namamu wahai baginda Nabi Muhammad SAW, akan tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Amin." Karena begitu besarnya rahmat Allah yang Allah turunkan tatkala kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. "Man shalla sholatan wahidan sallallahu alaihi wasallam." Dalam hadisnya, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Ulama mengomentari bahwasanya seandainya seumur hidup seorang hamba, orang tersebut Allah bersolawat 1 kali saja, cukup 1 sholawatan Allah itu kepada hamba tersebut merupakan sebuah karunia, sebuah kebanggaan yang sangat besar. Bagaimana dengan 10 sholawat yang kita sholawatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka oleh karena itu marilah kita menghiasi Ramadan kita dengan kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, dengan selalu bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita tidak keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni, kita digolongkan orang-orang yang terbebaskan dari api neraka, bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan selalu menyambung silaturahmi kepada mereka, dengan selalu menyambung silaturahmi kepada keluarga-keluarga
keluarganya dan selalu dapat rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW berkat